Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam keadaan yang sehat dan selalu dimampukan Tuhan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan 22. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Kejadian 26 ayat 12 memperlihatkan pemenuhan janji Tuhan kepada Ishak, sebagaimana dikatakan di ayat 3 dan ayat-ayat berikutnya. Berdasarkan informasi di ayat 6, tanah yang dimaksudkan di ayat 12 ini adalah Gerar yang merupakan wilayah kerajaan Filistin. Dan jika mengacu pada pernyataan di ayat 2 dan 3, maka Gerar ini adalah negeri yang dikehendaki Tuhan untuk didiami oleh Ishak, bukan Mesir. Ayat 1 memberikan kita penjelasan mengapa Ishak pergi ke Gerar dan tinggal di sana. Alasannya adalah karena terjadi kelaparan di negeri yang sebelumnya didiami Ishak. Ayat 12 ingin menunjukkan bahwa berkat Tuhan diawali oleh kerja. Berkat Tuhan tidak datang begitu saja tanpa usaha manusia. Ishak menabur dan Tuhan memberkati. Dengan mengatakan Ishak menabur, narasi ini menggambarkan Ishak bukan sebagai seorang nomad, tetapi seorang petani yang menetap. Kata menabur diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yizra dari Sara, yang secara harfiah berarti menabur atau menyebarkan benih. Sementara 100 kali lipat diterjemahkan dari me'ah se'arim, yang secara harfiah berarti 100 ukuran. Namun beberapa terjemahan memilih mengartikan me'ah se'arim sebagai 100 kali lipat. Pernyataan bahwa di tahun itu juga menunjuk kepada dua hal. Pertama, tidak perlu menunggu lama untuk melihat bagaimana Tuhan membuktikan janjinya pada Ishak dan bahwa Tuhan setia pada janjinya. Kedua, di tengah informasi tentang kelaparan yang dialami Ishak, Tuhan hadir untuk menunjukkan penyertaannya kepada Ishak, sebagaimana juga dijanjikannya kepada Abraham. Berkat Tuhan itulah yang membuat Ishak menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Kata kaya diterjemahkan dari gadal, yang secara harfiah berarti tumbuh atau menjadi hebat. Namun kata gadal juga mempunyai makna menjadi hebat, atau menjadi kaya, atau menjadi besar, atau sangat dihargai. Tetapi juga bisa berarti menjadi sombong. Namun makna yang dipilih dalam narasi di sini adalah menjadi kaya dalam hubungan dengan diberkati Tuhan 100 kali lipat. Jadi penulis menggunakan gaya superlatif di sini untuk menunjukkan adanya peningkatan dari kaya menjadi kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Kata gadal me'ot dapat diartikan menjadi kaya sampai melimpah untuk menunjuk kepada sebuah tingkatan yang besar, atau diterjemahkan juga sebagai sangat kaya. Perubahan kehidupan ekonomi Ishak ini sangat bertolak belakang dengan masa kelaparan yang pernah dialaminya. Berdasarkan penjelasan di ayat 14, kita dapat mengetahui bahwa Ishak bukan hanya seorang petani, tetapi juga seorang peternak. Dia tidak hanya berhasil di bidang pertanian, tetapi juga di bidang peternakan. Kata mikneh secara harfiah berarti ternak. Dalam kaitan dengan makna mikneh ini, ternak ini mungkin sudah diperoleh Ishak sebelumnya dari kehidupannya sebelum datang ke Gerar, tetapi bisa juga dibelinya dari penduduk Gerar karena dia sudah menjadi orang yang sangat kaya. Pemikiran bahwa dia menjadi kaya dan bisa membeli ternak dari penduduk setempat sejalan dengan pernyataan Abimelek di ayat 16 bahwa Ishak sekarang jauh lebih berkuasa dari penduduk di Gerar dan mungkin juga di Filistin. Pemikiran ini juga sejalan dengan pernyataan di akhir ayat 14 bahwa orang Filistin cemburu kepada Ishak. Ishak bukan hanya mempunyai ternak, tetapi juga banyak budak atau hamba. Kata khana di ayat 14 memang secara harfiah berarti cemburu,
tetapi juga bisa berarti iri hati atau menjadi marah karena cemburu. Karena bisa juga berarti terprovokasi untuk menjadi cemburu. Jadi tampaknya orang Filistin terprovokasi dengan kekayaan yang dimiliki oleh Ishak dan mereka cemburu atau iri kepadanya. Karena orang Filistin sudah menunjukkan sikap cemburu terhadap Ishak, Abimelek melihat hal ini tidak baik dalam relasi Ishak dengan penduduk di sekitarnya. Karena itu Abimelek meminta Ishak untuk meninggalkan mereka. Abimelek juga menegaskan bahwa bukan hanya Ishak telah menjadi sangat kaya, tetapi juga lebih berkuasa dari mereka. Penggunaan kata asamta dan meot di ayat 16 dapat diartikan sangat perkasa atau sangat besar atau sangat kuat. Kata asamta dari atsam secara harfiah berarti perkasa atau banyak atau menjadi luas. Kata atsam ini juga bisa mengandung makna mematahkan tulang dan makna ini berhubungan dengan makna perkasa. Sementara kata meot, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya di ayat 13, menunjuk kepada keadaan melimpah atau sangat besar. Jadi asamta meot memperlihatkan keadaan Ishak yang sangat berkuasa atau mempunyai pengaruh yang sangat besar atau sangat kuat. Narator di sini secara tidak langsung menghubungkan berkat Tuhan dengan kekayaan Ishak yang sangat melimpah dan kekuasaan atau kekuatan yang dimilikinya. Dengan mengatakan asamta mim menu meot, sangat berkuasa dari atau di atas kami, Abimelek memasukkan dirinya ke dalam situasi ini. Abimelek memang seorang raja dan penguasa atas wilayah Filistin, tetapi melalui pernyataan ini, dia merasa kekuasaannya kalah dibanding dengan Ishak yang memiliki kekayaan yang sangat besar yang membuat orang Filistin cemburu kepadanya dan juga diberkati Tuhan. Ishak mengikuti permintaan Abimelek. Karena itu di ayat 17 dikatakan bahwa Ishak pergi dari situ dan berkemah di lembah Gerar dan menetap di situ. Namun tampaknya Ishak tidak pergi dari wilayah Filistin, melainkan hanya meninggalkan Gerar. Narator memperlihatkan bahwa Ishak pergi meninggalkan Gerar tanpa ada perlawanan. Sikap Ishak ini oleh beberapa penafsir diartikan sebagai kesadaran Ishak bahwa dia menjadi besar atau menjadi sangat kaya karena Tuhan yang memberkati dia. Untuk itu dia tidak perlu khawatir jika harus pergi meninggalkan tempat di mana dia sudah menjadi besar dan kaya di situ. Karena Tuhan sudah menunjukkan penyertaan Tuhan atas Ishak ketika dia pergi meninggalkan tempat pemukimannya sebelumnya di saat masalah kelaparan dihadapinya. Jadi keberhasilannya adalah karena Tuhan yang memberkatinya, bukan semata-mata karena tempat dia tinggal atau usaha yang dilakukannya. Narasi ini secara tidak langsung mengajarkan orang percaya bahwa jika mereka yakin bahwa hidup mereka diberkati Tuhan dan kesuksesan yang mereka dapatkan adalah karena Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka, maka tidak perlu khawatir kemanapun mereka harus pergi dan berusaha atau bekerja. Kata Benahal Gerar di ayat 17 memiliki kaitan erat dengan narasi di ayat 15, 18-22. Benahal Gerar yang oleh TBLAI diterjemahkan dengan lembah Gerar dapat juga berarti wadi Gerar atau aliran air Gerar, karena Benahal dari Nakhal dapat berarti lembah atau wadi atau aliran air. Karena tempat tinggal Ishak sekarang adalah tempat aliran air, maka Ishak berusaha untuk menggali kembali segala sumur yang pernah digali di zaman Abraham oleh hamba-hamba Abraham, tetapi ditutup atau ditimbun orang Filistin dengan tanah. Bagi seorang peternak, memiliki sumur sangat penting karena menyediakan air yang dibutuhkan oleh ternak-ternaknya. Di dunia timur, seorang penggali sumur dianggap sebagai dermawan, namun kebaikan Abraham melalui sumur-sumur yang digalinya ternyata tidak didukung oleh orang Filistin. Beberapa penafsir mengatakan bahwa tindakan orang Filistin dengan menutup sumur-sumur tersebut memperlihatkan sikap iri mereka terhadap Abraham karena dianggap sebagai bentuk penguasaan atas tanah mereka. Jadi sebelum orang Filistin menunjukkan kecemburuan atau sikap iri mereka kepada Ishak, mereka sudah menunjukkannya sebelumnya kepada Abraham. Namun narator di ayat 18 menyatakan bahwa sumur-sumur tersebut ditutup setelah Abraham mati. Mungkin saja mereka melakukan ini
dengan tujuan agar orang lain tidak memanfaatkan sumur-sumur yang digali oleh Abraham ini atau mengambil kembali tanah mereka. Pernyataan bahwa sumur-sumur ini digali oleh Abraham dapat diartikan bahwa Abraham juga pernah tinggal di lembah Gerar ini. Tindakan Ishak dengan menggali kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya dapat diartikan bahwa dia ingin mengulang atau meneruskan apa yang pernah dilakukan ayahnya. Ini terlihat dari penamaan sumur-sumur yang digali Ishak itu tetap mengikuti nama-nama yang telah diberikan ayahnya sebelumnya. Ishak juga ingin menunjukkan kebaikannya kepada peternak yang lain. Ini misalnya dapat diartikan melalui tindakan Ishak di ayat 19-21. Dia tidak berusaha mempertahankan sumur yang digalinya dan direbut oleh orang Filistin. Ishak memilih untuk menggali sumur yang lain untuk dimanfaatkannya tanpa ada pertengkaran di antara dirinya dengan orang-orang Filistin, khususnya orang-orang Gerar. Jadi meskipun Ishak dibenci oleh orang-orang Filistin, dia tetap bersikap baik kepada mereka dengan membiarkan mereka memiliki dan memanfaatkan sumur yang digalinya. Namun jika memperhatikan cara Ishak menamai sumur yang digalinya, yang disebut di ayat 20-22, tampaknya ada 3 sumur lain yang digali Ishak di samping sumur-sumur yang digali ayahnya. Sumur pertama yang digali Ishak dengan bantuan hamba-hambanya menghasilkan sumur dari sebuah mata air. Kata Be'er Mayim Hayim dapat secara harfiah diartikan sumur dengan air hidup. Karena kata Ibrani Hayim dari Chai secara harfiah berarti hidup. Mungkin maksudnya air yang berasal dari sebuah mata air. Versi bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari mengartikan Chai sebagai berlimpah-limpah. Jadi mungkin maksudnya ini sumur yang airnya berasal langsung dari sebuah mata air. Beberapa kali dikatakan bahwa para gembala Gerar bertengkar dengan gembala Ishak. Para gembala Gerar mengatakan bahwa air itu adalah milik mereka. Pernyataan air itu milik mereka lebih dihubungkan dengan air itu berada di tanah milik mereka. Mereka hanya ingin menguasai air dari sumur yang sama sekali tidak mereka usahakan sendiri. Mereka ingin menguasai air itu hanya semata-mata karena air itu ada di tanah milik mereka. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang ingin menguasai atau memiliki sesuatu tanpa ingin berusaha sendiri atau bekerja keras. Kata bertengkar di ayat 20, 21 dan 22 diterjemahkan dari rib atau rub yang secara harfiah berarti berjuang atau bersaing. Rib atau rub juga bisa berarti mengeluh atau menggugat atau menuntut atau bertengkar atau melawan. Untuk itu, Ishak menamakan sumur itu Esek atau Esek yang berarti perselisihan atau pertentangan. Ketika terjadi kembali pertengkaran setelah Ishak menggali sumur yang kedua, Ishak memberi nama sumur yang kedua itu Sitna. Sitna mengandung makna permusuhan atau tuduhan. Ini akar kata yang sama dengan setan yang memiliki makna musuh. Ishak tampak tidak mempersoalkan orang merebut sumur yang digalinya. Ishak tampaknya adalah gambaran dari orang yang ingin hidup dalam damai. Narator mengatakan bahwa Ishak kemudian pindah dari situ. Mungkin maksudnya pindah dari lokasi di mana Sitna berada. Ketimbang hidup dalam ketegangan, permusuhan, dan pertengkaran, Ishak memilih untuk pindah dan menyuruh hamba-hambanya menggali lagi sumur yang lain. Di tempat yang baru ini, dan setelah menemukan sumur yang lain atau yang ketiga, tidak terjadi lagi pertengkaran antara gembala-gembala Ishak dengan gembala-gembala Gerar. Ishak menamai sumur yang ketiga ini Rehobot. Rehobot secara harfiah berarti tempat yang luas. Rehobot berasal dari kata rahab yang memiliki arti menjadi atau tumbuh besar atau lebar. Menurut narator, dengan menamai sumur itu Rehobot, Ishak percaya bahwa Tuhan sekarang telah memberikan kelonggaran kepada dia dan seisi rumah tangganya. Dalam pernyataan ini, kata rahab dipakai dan diterjemahkan TBLAI dengan kelonggaran. Ishak juga meyakini bahwa dengan kelonggaran yang diberikan Tuhan ini, dia dan keluarganya dapat beranak cucu di negeri yang didiaminya. Kata beranak cucu diterjemahkan TBLAI dari kata parah,
yang secara harfiah berarti berbuah atau menghasilkan buah. Namun parah juga bisa diartikan beranak. Kata parah ini mirip dengan pir'u dalam bahasa Asyur yang berarti keturunan. Mungkin karena lebih menekankan makna berbuah atau menghasilkan buah, versi bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari mengartikan parah di sini dengan menjadi makmur. Ishak sebenarnya membangun sebuah kesadaran penting bagi orang percaya bahwa jika Tuhan sudah memberikan kita ruang atau tempat untuk menjalani kehidupan kita, maka hidup kita seharusnya menghasilkan buah. Karena dengan demikian, kita menunjukkan rasa syukur kita pada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan semua firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.